bagi pembinaan dari terdakwa karena almarhum Prada Luki Seprinamo adalah anggota langsung terdakwa. Tidak ada niat untuk menyakiti, semata-mata wujudnya adalah pembinaan. 11. Bahwa benar terdakwa menyadari perbuatan mencabut yang dilakukan terhadap almarhum Prada Luki Seprinamo dengan menggunakan selang akan menimbulkan rasa sakit dan melukai almarhum Prada Luki Seprinamo. 12. Bahwa benar selain terdakwa ada lagi anggota unit TP834 PM yang melakukan penganiayaan terhadap almarhum Prada Luki Seprinamo. Satu yaitu Satu Thomas di Sambisami, Satu Andri Mahapuri, Satu Immanuel di Lombok, Satu Polisianus Alandani, Satu Andrian Peterson Bugatonis, Satu Rivaldo de Alexandro Kase, Satu Terlinti Arjuna Pugadesi, Letnan Doel Pante Juni Arpadana, Ratu Robinus Sari, Ratu Mario Pascalis Koma, Ratu Immanuel Jokowi, Ratu Adianto Asan, Ratu Jamal Bandar, Ratu Yohanes Piagiri, Ratu Firdaus, Letnan Doel Pante Ahmad Torek, Alkin Ismail, SDRH, dan Ratu Milamus Rivaldo Olabaga yang juga melakukan penganiayaan terhadap almarhum Prada Luki Seprinamo dan Prada Richard Junton bulan sebagai saksi satu di ruang staf intel pada tanggal 28 Juli 2005 sampai dengan 29 Juli 2005 juga diproses hukum dalam berkas perkara terpisah. Kemudian Ratu Ahmad Anya, Ratu Emiliano de Araujo, Ratu Petrus Nombian Sen, dan Ratu Aprianto Rede Raja melakukan pemukulan terhadap almarhum Prada Luki Seprinamo dan Prada Richard Junton bulan saksi satu di rumah Jaga Sakti pada tanggal 29 Juli 2005 sampai dengan 30 Juli 2025. Proses dalam berkas perkara yang terpisah. Berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut di atas, menurut hemat kami, unsur ketiga dengan sengaja memukul seorang bawahan dengan cara lain menyakitinya telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan. Unsur keempat, mengakibatkan luka pada badan. Yang dimaksud luka-luka adalah suatu perbuatan dari si pelaku yang berakibat timbulnya luka-luka pada si korban atau rusaknya jaringan otot, baik itu disebabkan oleh benturan benda tubuh ataupun benda tajam. Yang dimaksud dengan badan adalah bagian tubuh dari seseorang atau korban. Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan dari keterangan para saksi di bawah sumpah, keterangan para ahli, keterangan terdakwa, dan barang-barang bukti yang diajukan di depan persidangan, serta petunjuk yang diperoleh di dalam persidangan hal-hal seperti itu. Bahwa benar akibat pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa di lapangan apel dengan cara mencambuk menggunakan selang dan juga dilakukan oleh beberapa orang anggota unit TP834 PM di ruangan staf intel unit TP834 PM dan di ruangan jaga satu unit TP834 PM yang mengakibatkan almarhum Prada Luki Seprinamo mengalami sakit. Kemudian pada tanggal 2 Agustus 2005 dibawa berobat ke Puskesmas ICS Padang Eram Nagakio, lalu dibawa berobat ke RSUD Nagakio Airabo dan diopname di Rumah Sakit UD Airabo Nagakio, dirawat selama 5 hari. Kemudian pada tanggal 6 Agustus 2025 sekitar pukul 11.20 WITA dinyatakan meninggal dunia dan sesuai dengan hasil visum dan repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Airabo nomor 400734 RSUD Airabo 154408 2025 tanggal 9 Agustus 2025 yang ditandatangani oleh dokter yang memeriksa Dr. Kandida Bibiana Uga NIP 1997 100 320 2506 203
Pasien atas nama Luki Sepri Saputra Namu Prada 1725104003 00355883 Tabapan 2 Perlu 3 tahun 1 Ipan A Yoni TP 834 BM mengalami pada bagian dada ditemukan 2 buah luka tertutup warna merah unguan berbatas tegas dengan jaringan kulit sekitar, berbentuk tidak beraturan, tidak bengkak, permukaan luka terdiri dari kulit yang masih utuh. Daerah sekitar luka tidak ditemukan kelainan. Ditemukan juga 1 buah luka tertutup berbentuk lengkungan warna hitam, tidak bengkak, permukaan luka terdiri dari jaringan paru yang telah mengering. Daerah sekitar luka tidak ditemukan kelainan. Pada bagian punggung ditemukan beberapa luka tertutup tersebar hampir di seluruh area punggung. Warna kehitaman, berbentuk tidak beraturan, terdapat bengkak, berbatas tegas dengan jaringan kulit sekitar. Permukaan luka terdiri dari jaringan parut yang telah mengering. Daerah sekitar luka terdapat kemerahan. Ditemukan juga beberapa luka tertutup tersebar di area punggung. Bentuk luka sebagian menyerupai garis dan lainnya lengkungan berwarna hitam. Terdapat bengkak berbatas tegas dengan jaringan kulit sekitar. Permukaan luka terdiri dari jaringan parut yang telah mengering. Daerah sekitar luka terdapat kemerahan. Pada bagian perut ditemukan beberapa luka tertutup warna merah keunguan berbatas tegas dengan jaringan kulit sekitar. Berbentuk tidak beraturan, tidak bengkak. Permukaan luka terdiri dari kulit yang masih utuh. Daerah sekitar luka tidak ditemukan kelainan. Ditemukan juga 4 buah luka tertutup di perut kiri bawah warna hitam berbentuk garis berbatas tegas dengan jaringan kulit sekitar. Tidak bengkak, permukaan luka terdapat jaringan paru yang telah mengering. Daerah sekitar luka dikelilingi oleh luka tertutup warna merah keunguan. Pada bagian pinggang kiri ditemukan 1 buah luka tertutup warna merah keunguan berbatas tegas dengan jaringan kulit sekitar. Berbentuk tidak beraturan, tidak bengkak. Permukaan luka terdiri dari kulit yang masih utuh. Ditemukan juga 2 buah luka tertutup warna kehitaman berbentuk garis berbatas tegas dengan jaringan kulit sekitar. Permukaan luka terdapat jaringan parut yang telah mengering. Daerah sekitar luka dikelilingi oleh luka tertutup berwarna merah keunguan. Pada bagian anggota teratas ditemukan beberapa luka tertutup di daerah tangan kanan dan kiri, tersebar tidak merata, berwarna kehitaman, sebagian berbentuk garis dan ada yang tidak beraturan. Terdapat bengkak berbatas tegas dengan jaringan kulit sekitar. Permukaan luka terdiri dari jaringan parut yang telah mengering. Daerah sekitar luka terdapat kemerahan. Pada bagian anggota gerak bawah ditemukan beberapa luka tertutup di daerah paha kanan dan kiri, sebar tidak merata, berwarna kehitaman, sebagian berbentuk menyerupai garis dan lainnya tidak beraturan. Terdapat bengkak berbatas tegas dengan jaringan kulit sekitar. Permukaan luka terdiri dari jaringan parut yang telah mengering. Daerah sekitar luka terdapat kemerahan. Ditemukan juga suatu buah luka tertutup di paha kiri berwarna biru kehitaman, berbentuk tidak beraturan. Terdapat bengkak berbatas tegas dengan jaringan kulit sekitar. Permukaan luka terdiri dari kulit yang masih utuh. Dari sekitar luka terdapat kemerahan. Kesimpulan dari fakta-fakta yang saya temukan dari pemeriksaan tersebut, maka disimpulkan laki-laki atas nama Luki Sepri Saputra Namu, usia 22 tahun, datang dengan kondisi sadar penuh, namun lemas dan jalan dibantu temannya. Dari pemeriksaan luar ditemukan beberapa luka memar di area dada, perut, pinggang kiri dan paha kiri yang merupakan akibat dari trauma benda tubuh. Ditemukan juga luka gores yang di area punggung, dada, perut, pinggang kiri, anggota gerak atas dan bawah yang merupakan akibat dari trauma benda tajam. Ditemukan juga beberapa luka lecet di area punggung dan anggota gerak atas yang merupakan bagian dari trauma benda tubuh. Jaringan parut yang mengering pada luka gores dan luka lecet tersebut menandakan adanya penyembuhan luka.
namun disertai dengan infeksi skuder karena terdapat bengkak dan merah di sekitar jaringan luka. Berdasarkan uraian fakta tersebut di atas, menurut hemat kami, mengakibatkan luka pada badan telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan. Sidang pengadilan berdasarkan segala sesuatu yang kami uraikan di atas, maka telah cukup terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana militer yang dalam dinas dengan sengaja memukul dan dengan cara lain menyakitinya yang mengakibatkan luka pada badannya sebagaimana didakwakan dalam dakwaan ke-1 primer. Mengingat dakwaan primer telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka dakwaan selebihnya tidak perlu kami buktikan. Terdakwa sikap sempurna. Sidang pengadilan yang kami muliakan, selanjutnya kami akan membuktikan dakwaan kedua. Oleh karena dakwaan kedua kami susun secara subsidiaritas, maka konsekuensinya kami akan membuktikan dakwaan primer terlebih dahulu. Dan apabila dakwaan primer telah terbukti, maka dakwaan sekunder tidak perlu kami buktikan dan sebaliknya. Jika dakwaan primer tidak terbukti, maka kami akan membuktikan dakwaan subsidiar. Dakwaan kedua primer mengandung unsur delik sebagai berikut. Unsur ke-1 militer, unsur kedua yang sengaja mengizinkan seorang bawahan melakukan suatu kejahatan atau yang menjadi saksi dari suatu kejahatan yang dilakukan oleh seorang bawahan. Unsur ketiga dengan sengaja tidak mengambil suatu tindakan kekerasan yang diharuskan sesuai dengan kemampuannya terhadap pelaku tersebut demi kepentingan perkara itu. Unsur keempat mengakibatkan mati. Sidang pengadilan yang terhormat, dari keterangan para saksi di bawah sumpah, keterangan ahli, keterangan terdakwa, dan barang-barang bukti yang diajukan dalam persidangan, serta petunjuk-petunjuk dalam persidangan, maka diperoleh fakta-fakta berikut. Unsur ke-1, dari fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, unsur ke-1 menurut hemat kami telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan sebagaimana yang telah kami uraikan dalam dakwaan ke-1 primer. Unsur kedua, sengaja mengizinkan seorang bawahan melakukan suatu kejahatan atau yang menjadi saksi dari suatu kejahatan yang dilakukan oleh seorang bawahan. Bahwa penempatan unsur dengan sengaja di depan unsur perbuatan material berarti bahwa atasan tersebut pada saat itu sadar mengizinkan seorang bawahan melakukan kejahatan atau menjadi saksi dari kejahatan yang dilakukan bawahannya, sudah keharusannya untuk mencegah perbuatan bawahannya yang apabila perlu menggunakan kekerasan yang sepadan dan sesuai dengan kemampuannya dengan memperhitungkan situasi dan kondisi yang ada akan tetapi tidak dilakukan. Adapun yang dimaksud dengan bawahan adalah setiap prajurit TNI yang karena pangkat dan jabatan berkedudukan lebih rendah dari prajurit TNI yang lain. Bahwa yang dimaksud dengan saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang didengar sendiri, yang dia sendiri dan dia alami sendiri. Sedangkan arti kejahatan menurut Kasus membedakan pengertian kejahatan secara yuridis dan pengertian kejahatan secara sosiologis. Ditinjau dari segi yuridis, pengertian kejahatan adalah suatu perbuatan tingkah laku yang bertentangan dengan undang-undang. Ditinjau dari sosiologis, maka yang dimaksud dengan kejahatan adalah perbuatan atau tingkah laku yang selain merugikan si penderita juga sangat merugikan masyarakat, yaitu berupa hilangnya keseimbangan, ketentraman, dan ketertiban. Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan dari keterangan para saksi di bawah sumpah, keterangan ahli, keterangan terdakwa, barang bukti dan yang diajukan di depan persidangan serta petunjuk-petunjuk, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut. Bahwa benar pada tanggal 28 Juli 2025 sekira pukul 06 WITA terdakwa diberitahu oleh saksi 4 bahwa saat almarhum Prada Lukis Serpil Saputra meminta izin kepada saksi 4 untuk kamar mandi didampingi oleh Sertu Rivaldo di Alexandro Kasih
Dan saat itu di kamar mandi, almarhum Prada Luki Septil Saputra Namo melarikan diri. Selanjutnya dilakukan pencarian di sekitar Marseling area unit PP 834 WM. Bahwa benar sekira pukul 09.00 WITA, saksi 4 menerima panggilan melalui video call dari saksi 5 dan saksi 6 serta saudara Iren yang merupakan ibu angkat almarhum Prada Luki Septil Saputra Namo yang tinggal di daerah Airang tidak jauh dari Marseling area unit PP 834 WM. Di mana saat itu saudara Iren mengatakan bahwa Prada Luki Septil Saputra Namo sedang berada di rumahnya dan saat video call tersebut saudara Iren mengarahkan kamera ke badan almarhum Prada Luki Septil Saputra Namo sehingga saksi 5 dan saksi 6 melihat luka-luka di badan almarhum Prada Luki Septil Saputra Namo. Bahwa benar selanjutnya saksi 4 melaporkan kepada terdakwa bahwa almarhum Prada Luki Septil Saputra Namo sedang berada di rumah saudara Iren ibu angkatnya. Lalu saksi 4 diperintahkan untuk menjemput almarhum Prada Luki Septil Saputra Namo. 4 bahwa benar sekira pukul 10.00 WITA, saksi 4 bersama Darul Provos atas nama Sertu Daniel dan anggota Provos atas nama Fatul Ciko berangkat menuju rumah saudara Iren untuk menjemput almarhum Prada Luki Septil Saputra Namo. Sesampainya di rumah saudari Iren ternyata sudah ada Letnan Infanteri Apet. Lalu saudari Iren menyampaikan kepada saksi 4 dan Letnan Infanteri Apet agar tidak melakukan pemukulan lagi terhadap almarhum Prada Luki Septil Saputra Namo. Dan setelah almarhum Prada Luki Septil Saputra Namo selesai makan, kemudian saksi 4 Letnan Infanteri Apet membawa almarhum Prada Luki Septil Saputra Namo kembali ke batalion. Bahwa benar sekira pukul 11.00 WITA sampai di batalion, kemudian almarhum Prada Luki Septil Saputra Namo dihadapkan kepada dan unit TP 834 WM dan Kom Infanteri Justik Adinata, saksi 11 diantar oleh terdakwa, saksi 4 Letnan Infanteri Roni Setiawan serta Serda lalu Parisi S. Ramdhani. Dan saat itu saksi 4 diperintahkan oleh saksi 4 agar melakukan pemeriksaan terhadap almarhum Prada Luki Septil Saputra Namo dan saksi 3 dan memerintahkan agar tidak ada lagi tindakan kekerasan. Bahwa benar setelah menghadap saksi 11, selanjutnya terdakwa bersama saksi 4 Letnan Infanteri Roni Setiawan dan Serda lalu Parisi S. Ramdhani membawa almarhum Prada Luki Septil Saputra Namo ke ruangan staf intel untuk menjalani pemeriksaan lanjutan. Bahwa benar sekira pukul 12.00 WITA saat almarhum Prada Luki Septil Saputra Namo diperiksa oleh saksi 4 di staf intel, di mana saat itu terdakwa ada di ruangan staf intel mendampingi almarhum Prada Luki Septil Saputra Namo. Datang Fatul Hapner Peterson Batonis masuk ke ruangan staf intel dan izin terlebih dahulu kepada terdakwa dengan memberikan penghormatan. Setelah itu Fatul Hapner Peterson Batonis langsung mencambuk almarhum Prada Luki Septil Saputra Namo dengan menggunakan selang warna biru yang telah ada di ruangan staf intel mengenai laut sebelah kiri sebanyak 3 kali. Setelah itu Fatul Hapner Peterson Batonis keluar ruangan dan terdakwa juga kembali ke barat. 8 bahwa benar masih pada hari yang sama sekira pukul 21.00 WITA terdakwa kembali lagi ke ruangan staf intel dan sekira pukul 22.00 WITA saat terdakwa masih di ruangan staf intel mendampingi almarhum Prada Luki Septil Saputra Namo, datang Pratu Rofian Soleh dan masuk ke ruangan staf intel izin terlebih dahulu kepada terdakwa dengan memberikan penghormatan. Setelah itu Pratu Rofian Soleh langsung melakukan pemukulan terhadap almarhum Prada Luki Septil Saputra Namo dan saksi dengan cara mencambuk dengan menggunakan selang warna biru mengenai perut sebanyak 5 kali. Dan ketika itu terdakwa tidak mengambil tindakan untuk menghentikan atau melarang Pratu Rofian Soleh, dan setelah mencambuk almarhum Prada Luki Septil Saputra Namo dan saksi 3 Pratu Rofian Soleh keluar dari ruangan staf intel. Benar sekira pukul 1.30 WITA, Prabu Immanuel Jokowi datang dan masuk ke ruangan staf intel langsung melakukan pemukulan terhadap almarhum Prada Luki Septil Saputra Namo dan saksi 3 dengan cara mencambuk dengan menggunakan selang warna
terdakwa tidak mengambil tindakan untuk menghentikan atau melarang saksi keluar setelah melakukan pengumpulan saksi keluar dari ruang staf intel. Bahwa benar sekira pukul 23.10 WITA, Saudara Mario Pascalis Koma datang dan masuk ke ruang staf intel. Setelah itu langsung melakukan pukulan terhadap almarhum Prada Rocky Septius dengan cara mencambuk dengan menggunakan selang warna biru ke arah punggung sebanyak 2 kali, dan saksi 3 dengan cara mencambuk dengan menggunakan selang warna biru ke arah punggung sebanyak 2 kali. Saat itu terdakwa masih berada di ruang staf intel tetapi tidak mengambil tindakan untuk menghentikan atau melarang. Setelah melakukan pemukulan, serta Mario Pascalis Koma keluar dari ruang staf intel membawa laptop. Bahwa benar kemudian sekira pukul 23.25 WITA, terdakwa keluar dari ruangan staf intel kembali ke barat, selanjutnya beristirahat dengan meninggalkan almarhum Prada Rocky Septius Pranamo daripada Richard Wellington Konsaksila di ruang staf intel. Dan ternyata keesokan harinya terdakwa mengetahui kalau almarhum Prada Rocky Septius Pranamo dan saksi telah dianiaya lagi oleh beberapa orang anggota lainnya di ruangan staf intel. Bahwa benar pada saat Ratu Abdir Ekerson Watomis, Ratu Ropianus Saleh, Ratu Yohanes Yani Ili saksi 2, Ratu Immanuel Jokowi, Ratu Jamal Banter, Ratu Arianto Masa dan serta Mario Pascalis Komang adalah lawan terdakwa, dan sewaktu datang ke ruang staf intel tercuri izin kepada terdakwa dengan memberikan pengamatan, dan setelah itu baru melakukan pemukulan dengan cara mencambuk almarhum Prada Rocky Septius Pranamo dan saksi 3 dan berbagai macam kerugian dan disaksikan oleh terdakwa. Berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut, menurut hemat kami unsur kedua sengaja mengizinkan seorang bawahan melakukan suatu kejahatan dan yang menjadi saksi dan suatu kejahatan yaitu seorang bawahan telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan. Unsur ketiga dengan sengaja tidak mengambil suatu tindakan kekerasan yang diharuskan sesuai dengan kemampuannya terhadap pelaku tersebut dan untuk kepentingan perkara itu. Dalam pasal 132 KUHP dirumuskan dengan sengaja tidak mengambil suatu tindakan kekerasan yang diharuskan sesuai dengan kemampuannya terhadap pelaku demi kepentingan perkara. Istilah material sudah lazim diterjemahkan dengan tindakan. Dalam uraian kelaziman itu juga diikuti akan tetapi untuk membedakannya dengan istilah tindakan sebagai terjemahan dari B. Penempatan unsur dengan sengaja mendahului unsur perbuatan materialnya dalam B. Atasan tersebut pada saat itu sadar akan kekuasaannya untuk mencegah perbuatan bawaan itu yang apabila perlu dengan menggunakan kekerasan yang sepadan dan sesuai dengan kemampuannya, akan tetapi ia tidak melakukannya. Dalam hal ini yang menjadi tantangan bagi atasan tersebut adalah pertama, kapan ia perlu mengambil tindakan kekerasan, sejauh manakah kekerasan yang diharuskan, kemudian sejauh manakah pengertian atau batasan-batasan kemampuannya yang dimaksudkan, dan apa tujuan penentuan dari kepentingan perkara. Jawabannya tergantung pada situasi dan kondisi pada waktu itu. Artinya harus diperhitungkan apakah pada waktu itu sedang gelap atau terang, sedang berkecamuk suatu huru-hara atau suatu bencana alam dan sebagainya. Demikian juga bagaimana situasi dan kondisi tersebut, maka dapatlah diambil suatu tindakan kekerasan yang seimbang. Kemampuan atasan tersebut juga dipengaruhi oleh situasi dan kondisi tersebut. Berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan dari keterangan para saksi di bawah sumpah, keterangan ahli, keterangan terdakwa dan barang-barang bukti diajukan di depan sidang serta petunjuk, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut. Bahwa benar terdakwa sebagai seorang atasan mengetahui dan melihat sewaktu saksi 2 Ratu Abner Ekerson Watomis, Ratu Ropianus Saleh, Ratu Immanuel Jokowi, Ratu Jamal Banter, Ratu Arianto Asa dan Serda Mario Pascalis Komang melakukan pemukulan terhadap almarhum Prada Rocky Septius Pranamo dan saksi 3 dengan cara mencambuk menggunakan selang warna biru di bagian punggung dan badan. Tetapi terdakwa membiarkan dan tidak mencegah serta tidak mengambil tindakan yang seharusnya dengan kemampuannya sebagai atasan terhadap para pelaku pemukulan. Bahwa terdakwa sebagai atasan dari saksi 2 Ratu Abner Ekerson Watomis, Ratu Ropianus Saleh, Ratu Immanuel Jokowi, Ratu
mengiyakan keterangan tersebut melakukan olahannya terhadap almarhum terhadap Luki Satu Purnamo dan pada Rika Pilih Pembukaan. Berdasarkan uraian report tersebut, menurut hemat kami unsur ketiga dengan sengaja tidak mengambil satu tindakan atau material kekerasan yang diharuskan sesuai dengan hukuman terhadap pelaku tersebut dan kepentingan perkara itu telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan. Unsur keempat, mengakibatkan mati. Unsur mengakibatkan mati berarti matinya si korban kan merupakan kehendak si pelaku atau terdakwa, akan tetapi kematian si korban tersebut merupakan akibat dari tindakan atau perbuatan terdakwa yang sengaja ingin melukai, membuat sakit saja. Sedangkan mati merupakan suatu akibat dari tindakan terdakwa atau pelaku yang sebetulnya mati tersebut tidak diinginkannya. Sedangkan pengertian mati adalah melayangnya nyawa dari badan si korban sehingga orang tersebut secara kedokteran tidak ada tanda-tanda kehidupan, yakni tidak ada denyut jantung, tidak bernapas dan sebagainya. Bahwa kematian si korban merupakan suatu rangkaian kejadian yang saling berhubungan. Sebagai misal akibat pemukulan dengan benda keras yang mengenai kepala si korban ketika tertimpa otak, setelah dirawat rumah sakit korban meninggal dunia. Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan dari keterangan para saksi di bawah sumpah, keterangan ahli, keterangan para terdakwa, keterangan terdakwa, barang-barang bukti yang diajukan di persidangan serta petunjuk yang dimulai dalam sidang telah terungkap fakta-fakta sebagai berikut. Bahwa benar akibat pemukulan yang dilakukan oleh saksi 2, Ratu Abner Itersenul Batonis, Ratu Ruben Saleh, Ratu Immanuel Jokowi, Ratu Jamal Banten, Ratu Arianto Asa, dan serta Mario Pascalis Goma yang terdakwa saksikan dan terdakwa Yarga dengan cara mencambuk menggunakan selang, dan juga dilakukan pemukulan oleh beberapa anggota unit 834 WM lainnya yang terjadi dalam kurun waktu antara tanggal 27 Juli 2025 sampai dengan tanggal 30 Juli 2025 di ruangan staf Intel, di ruangan staf PES, dan di ruangan jaga santri unit TP 834 WM Nagakeo, mengakibatkan almarhum Rada Luki Satu Purnamo mengalami sakit demam, kemudian pada tanggal 2 Agustus 2025 dibawa ke rumah puskesmas ASSA Kota Dera Airamo Nagakeo, lalu dibawa berobat ke RSUD Airamo Nagakeo dan dirawat di RSUD Airamo Nagakeo selama 5 hari. Kemudian pada tanggal 6 Agustus 2025 sekira pukul 11.20 kita dinyatakan meninggal dunia dan sesuai dengan hasil visum tertentu dari Rumah Sakit Umum Daerah Airamo nomor 400 yang disetujui 334 RSUD Airamo 15 Oktober 2025 tanggal 9 Agustus 2025 yang ditandatangani oleh dokter yang memeriksa Dr. Candida Dianakula. Pasien atas nama Luki Satu Purnamo mengalami pada bagian dada ditemukan 2 buah luka tertutup berwarna merah, menguat atau tegas dengan jaring sekitar berbentuk tidak beraturan, tidak bengkak. Permukaan luka terdiri dari kulit yang masih utuh, daerah sekitar luka tidak ditemukan kelainan. Ditemukan juga 1 buah luka tertutup berbentuk lengkungan warna hitam tidak bengkak. Permukaan luka terdiri dari jaringan parut yang telah mulai. Daerah sekitar luka tidak ditemukan kelainan. Pada bagian tubuh ditemukan beberapa luka tertutup tersebar di hampir seluruh area punggung. Warna kehitaman berbentuk tidak beraturan, dapat bengkak, berbatas tegas dengan jaringan kulit sekitar. Permukaan luka terdiri dari jaringan parut yang telah mengering. Di area sekitar luka terdapat kemerahan, ditemukan juga beberapa luka tertutup tersebar di area punggung. Untuk luka sebagian menyerupai garis dan lainnya